Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiara Sarjana. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai deret Taylor dan deret Maclaurin serta deret Laurent dan integral residual. Yang pertama kita akan membahas deret Taylor dan Maclaurin. Dalam matematika, deret Taylor adalah representasi fungsi matematika sebagai sebuah jumlah tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Nah, deret ini dapat dianggap sebagai limit polinomial Taylor. Deret Taylor dapat mendapat nama dari matematikawan Inggris Burke-Taylor. Bila deret tersebut terpusat di titik nol. Deret tersebut dinamakan sebagai deret Maclaurin dari nama matematikawan Skotlandia Colin Maclaurin. Nah, deret Taylor dari sebuah fungsi real. Kita dapat definisinya yaitu deret Taylor dari sebuah fungsi real f(x) yang terdiferensial tak hingga dalam sistem bilangan real A adalah deret pangkat, yang mana FA ditambah F aksen A per 1 ditambah F double aksen A per 2 dikali X kurang A kuadrat ditambah F pangkat G A per 3 dikali A dikurang A pangkat A dan seterusnya. Sehingga dalam bentuk yang lebih ringkas kita dapat tuliskan di mana sigma tak hingga n-nya sama dengan 0 f pangkat n kali a per n dikali x dikurang a pangkat n. Dengan n melambangkan faktorial n dan fn-nya, f pangkat n kali a melambangkan nilai dari turunan ke n dari f pada titik A. Turunan ke 0 dari F didefinisikan sebagai F itu sendiri. Dan X kurang A pangkat 0 dan 0 di mana A sama dengan 0 yang disebut juga sebagai deret Maclaurin. Yang di mana A sama dengan 0 itu didefinisikan sebagai 1. Nah, dalam kasus ini, di mana A deret ini sebut juga deret Maclaurin tadi. Nah, untuk fungsi kompleks fz yang terdiferensialkan pada titik z0, maka dapat dirumuskan sebagai sigma tak hingga yang dimana n-nya sama dengan 0 f pangkat n dikali a per n dikali x dikurang a pangkat n. Dengan an-nya, sigma dengan an-nya sama dengan f pangkat n dalam kurung z0 per n. Fz sama dengan sigma tak hingga n-nya sama dengan 0 f pangkat n dalam kurung z0 per n dikali dalam kurung z dikurang z0 pangkat n. Fz-nya, deret Maclaurin-nya adalah deret Taylor yang berpusat pada titik z0 sama dengan 0. Sehingga kita dapat Fz-nya sigma tak hingga di mana n yang sama dengan 0 f pangkat n dalam kurung 0 per n dikali z pangkat n. Ada beberapa deret Taylor yang khusus. Yang pertama, deret khusus pertama. Nah, diketahui suatu fungsi fz-nya sama dengan 1 per 1 dikurang z.
Selanjutnya kita akan mencari deret Taylor dan Maclaurin fungsi ini. Setelah fungsi fz diketahui, kita harus mencari turunan, lalu diformulasikan pola dari semua turunan. Nah, untuk fungsi fz tersebut yang di atas tadi, maka kita dapatlah fz-nya sama dengan dalam kurung 1 dikurang z pangkat min 1 dan f aksen z sama dengan min 1 dikali 1 dikurang z pangkat min 2 dikali min 1 sama dengan 1 per dalam kurung 1 dikurang z pangkat 2 hingga ke f double aksen z sama dengan 1 dikurang z pangkat min 3 yang dimana f z-nya sama dengan min 3 dikali 1 dikurang z pangkat 4 min 1 dikali min 1 sama dengan 1 per dalam kurungnya 1 dikurang z pangkat 4. Dari penjabaran di atas maka dapat kita simpulkan bahwa f pangkat n dalam kurung z sama dengan n per 1 dikurang z pangkat n tambah 1. Lalu fz sama dengan 1 per 1 dikurang z yang sama dengan sigma tak hingga n-nya sama dengan 0 dalam kurung n per 1 kurang z pangkat n kurang 1 per n dikali 1 dikurang z0 pangkat n. Fz sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 dalam kurung z dikurang z0 pangkat n per 1 dikurang z n tambah 1. Oleh karena itu, apabila ingin ditentukan deret Taylor dari fungsi fz di atas pada titik z0 sama dengan i, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan substitusi z0 sama dengan i ke dalam deret pangkat sehingga kita dapatkan 1 per 1 dikurang z sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 dalam kurung z dikurang i pangkat n per 1 dikurang i n tambah 1. Nah, perlu kita perhatikan bahwa pengubahan fungsi analitik fz ke dalam bentuk deret Taylor hanya berlaku dalam batas-batas keanalitikan fz saja. Dalam kasus ini, fz tidak analitik pada z sama dengan 1. Nah, berikutnya kita akan menentukan deret Maclaurin dari fungsi fz tadi, yakni dengan melakukan substitusi kepada z0 sama dengan 0 pada deret pangkatnya sehingga kita dapat fz sama dengan 1 per 1 dikurang z sama dengan sigma tak hingga n-nya sama dengan 0 dalam kurung z dikurang 0 pangkat n per dalam kurung 1 dikurang 0 n tambah pangkat n tambah 1 sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 zn pangkat n z pangkat n. Deret khusus 2. Nah, kita ketahui bahwa fz-nya sama dengan e pangkat yang tadi kan deret khusus 2. Kan kita ketahui fz-nya itu sama dengan e pangkat z. Seperti langkah-langkah pada kasus sebelumnya. Pada kasus sebelumnya, kita terapkan juga pada kali ini. Berarti pada deret khusus 1 itu sama langkah-langkahnya untuk yang deret khusus 2. Jadi kita langsung aja, maka dapat disimpulkan bahwa f pangkat n dalam kurung z sama dengan e pangkat z. Sehingga dengan menentukan deret Taylor, maka kita perolehlah
E pangkat Z sama dengan, ini bukan E pangkat N, E pangkat Z sama dengan sigma tak hingga N sama dengan 0, E pangkat Z0 per N, dalam kurung Z dikurang Z0 pangkat N. Nah, kita akan masuk ke deret kasus ketiga. Diketahui FZ-nya sama dengan sin Z, yang mana F0-nya sama dengan 0. Maka F aksen Z sama dengan cos Z, yang dimana F aksen 0-nya sama dengan 1. F aksen Z sama dengan min Z, maka F double aksen 0 sama dengan 0. Dan selanjutnya F double aksen Z sama dengan min cos Z, berarti F double aksen 0-nya sama dengan 0. Terus, F pangkat 4 dalam kurung Z sama dengan sin Z, maka F pangkat 4 dalam kurung 0 sama dengan 0. Dan F pangkat 5 dalam kurung Z cos Z sama dengan cos Z itu, berarti F pangkat 5 dalam kurung 0 sama dengan 1. Nah, kita masuk ke deret Laurent dan integral residu. Yang pertama kita masuk integral residu. Tujuan dari integral residu adalah untuk mencari hasil dari integral C fz dz, yakni integral dari suatu fungsi fz pada kurva C, pada kurva tertutup C. Nah, hasil integral tersebut hanya ada pada dua kemungkinan, yaitu jika fz-nya analitik di dalam ataupun di luar kurva C, maka hasil integralnya ini sama dengan 0. Nah, jika fz-nya memiliki singularitas atau ada pole pada titik, misalnya Z sama dengan Z0, sementara di daerah lain tetap di dalam atau pada kurva C yang bersifat analitik, maka fz-nya dapat dinyatakan menjadi deret Laurent, yang dimana fz-nya fz sama dengan sigma tak hingga n sama dengan 0 an dalam kurung Z dikurang Z0 pangkat N ditambah B1 per Z dikurang Z0 sampai B3 dalam kurung Z0 dikurang Z dikurang Z0 pangkat 3 dan seterusnya. Maka dari residu, fungsi fz adalah koefisien dari 1 per Z dikurang Z0, B1-nya dapat dituliskan dalam bentuk B1 res Z sama dengan Z0 Fz. Nah, yang kedua, residu simple poles. Simple poles adalah pole untuk titik singular dengan orde 1. Ada dua rumus untuk mencari residu dari fungsi fz yang memiliki simple poles, yaitu res Z sama dengan Z0, Fz sama dengan B1 sama dengan limit dari Z mendekati Z0 dalam kurung Z dikurang Z0 Fz. Maka misalkan fungsi fz-nya dapat dinyatakan dalam bentuk fz sama dengan pz per qz, yang dimana pz0-nya tidak sama dengan 0, sedangkan qz-nya memiliki simple 0, yang dimana z dikurang z0, sehingga res z dikurang sama dengan z0 fz sama dengan res z sama dengan z0 pz per qz sama dengan pz per q aksen z. Dengan menggunakan rumus berikut, maka kita akan rumus yang tadi, rumus yang di atas, atau rumus yang sebelumnya, maka dengan menggunakan rumus yang ini, maka kita dapat res sama dengan Z min I 4 per 1 tambah Z pangkat 2, sama dengan res Z dikurang min I 4 per 2Z
sama dengan 4/2 kali I sama dengan min 2I. Res ZI 4/1 tambah Z pangkat 2 res sama dengan res Z sama dengan I 4/2Z sama dengan 4/2I sama dengan 2I. Yang terakhir kita penggunaan residu dalam internal kompleks. Nah, apabila lintasan C-nya tertutup di dalam daerah D, memuat satu atau lebih titik singular atau titik pole atau titik pol, maka integral sepanjang lintasan tertutup C dapat ditentukan dan menggunakan teorema residu Cauchy. Nah, saya lupa nulisnya ini. Ini merupakan teorema residu Cauchy yang dimana jika F-nya analitik di dalam dan pada lintasan tertutup C yang daerah positif kecuali di titik singularnya terasing Z1, Z2, Z3 dan sampai ke Zn. Maka integral C Fz dz sama dengan 2V dikali sigma n yang dimana J-nya sama dengan 1 res Z sama dengan Z J Fz. Tentunya pole atau titik singular berpengaruh terhadap integral tersebut adalah pole pada yang berada di dalam atau pada kurva C. Kurva C yang dibahas di sini adalah kurva yang tertutup dengan arah pergerakan berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi ketika ternyata kurva yang kita ketahui searah dengan jarum jam, maka tinggal diberi tanda negatif saja pada ruas kanan dari rumus di atas. Sekian dari saya. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.